Kata Mbak Rini, pernah ada kejadian hilangnya seorang siswa cewek di gedung itu di tahun 1997 dan namanya adalah Dira. Tapi dia nggak pernah balik. Di dinding ada coretan. Coretannya itu ada tulisan nama Dira. Tulisannya tuh berulang-ulang. Ditulis pakai spidol hitam. Suaranya tuh makin dekat. Gantiin aku, gantiin aku. Dia menjulur tangannya. Selamat datang di Bisikan Cerita. Di sini setiap lorong, suara, dan bayangan punya kisah kelamnya sendiri. Duduk yang tenang, matikan lampu, dan dengarkan. Karena kisah ini nyata. Gua Raka, dan ini kejadian gua waktu gua masih kelas 2 di Smart 4 Klaten. Sekitar tahun 2009. Sekolah gua bukan sekolah tua, tapi punya gedung belakang yang udah jarang dipakai sejak renovasi besar di tahun 2003. Gue masuk eskul jurnalistik dan kebetulan waktu itu gue dapat tugas buat wawancara alumni lama soal sejarah sekolah. Gue pikir ini bakal jadi tugas yang santai, tapi ternyata itu awal dari mimpi buruk gue. Gedung belakang itu letaknya di ujung barat lapangan basket. Dia itu udah jarang dilewatin, bahkan guru pun jarang kesana. Tapi karena penasaran, gue mulai cari tahu sejarahnya. Beberapa alumni yang gue wawancara bilang, dulu gedung itu dipakai buat laboratorium IPA dan ruang UKS. Tapi ada satu alumni, namanya tuh Mbak Reni. Dia lulusan tahun 1998 yang bilang sesuatu yang bikin gue merinding. Kata Mbak Reni, pernah ada kejadian hilangnya seorang siswa cewek di gedung itu di tahun 1997 dan namanya adalah Dira. Kabarnya Dira ikut eskul teater dan sering latihan di aula lama. Suatu hari dia disuruh ambil kostum di gudang belakang, tapi dia nggak pernah balik. Pencarian dilakuin, tapi hasilnya nihil. Sejak saat itu gudang dikunci dan nggak ditutup permanen. Waktu gua dengar cerita itu, gue pikir itu cuma rumah murahan. Tapi anehnya, pas gue buka arsip sekolah, gak ada nama siswa bernama Dira angkatan 1997. Bahkan guru-guru lama yang masih ada pun kelihatan ngeles waktu gue tanya. Rasa penasaran gue semakin besar, dan gue mutusin buat masuk ke gedung belakang itu sendirian. Hari Jumat sore, gue bawa kamera dan setter kecil. Gue tunggu sampai eskul bubar, baru gue nyelinap ke arah gedung itu. Pintu sampingnya udah karatan, tapi untungnya nggak dikunci. Begitu gue masuk, udara itu langsung berubah, pengap, lembab, dan berasa kayak ada yang ngeliatin. Lorongnya tuh sempit, lampu-lampu gantung tua tuh masih bergoyangan, padahal nggak ada angin. Gue mulai muter-muter rekam buat dokumentasi di sana. Di dinding ada coretan. Coretannya itu ada tulisan nama Dira. Tulisannya itu berulang-ulang. Ditulis pakai spidol hitam. Gua kira itu vandalisme, tapi semua tulisan itu baru, kayak baru ditulis minggu terakhir. Padahal ruangan ini udah ditutup hampir 10 tahun. Gua mulai panik, tapi penasaran gue lebih kuat. Di ujung lorong ada pintu besi kecil. Di atasnya tertulis, tulisannya ada UKS strip 3. Pintu itu agak susah dibuka, tapi pas gue dorong pakai badan, akhirnya kebuka. Di dalamnya itu gelap total. Tapi begitu gue nyalain senter, gue ngeliat kasur berdebu, tua, dan seragam putih abu-abu yang tulus. Dia tergantung di gantungan. Di seragam itu tulis nama Dira. Gue mulai ngerasa ada yang beres. Gue putuskan buat balik
Tapi pas gue keluar dari gudang, itu berbeda. Panjangnya itu gak wajar. Gue jalan tapi nggak menunggu. Dindingnya berubah jadi warna merah tua dan suara bisikan yang muncul. Suara cewek lirik kayak bilang, "Kenapa kamu sakit hati?" Jantung gue makin cepat. Gue coba lari, tapi larinya dari ujung. Tiba-tiba lampu tua itu nyala satu persatu. Dan di ujung lorong, gue lihat sesosok cewek berambut panjang. Mukanya pucat dan matanya hitam pekat. Dia pakai seragam yang sama kayak tergantung. Dia melangkah pelan ke arah gua. Di saat itu gua teriak, gua lari, tapi kaki gua terasa berat banget, kayak nempel ke lantai. Suaranya tuh makin dekat. Gantiin aku, gantiin aku. Dia menjulur tangannya, dan pas hampir nyentuh gua, suara keras hantam kepala gua pingsan di tempat. Pas gua sadar, gua udah di ruang UKS baru. Kata guru piket, gua pingsan di lorong belakang dan satpam nemuin gua jam 2 sore. Kamera gua rusak total, banyak korup, tapi anehnya satu foto terakhir masih tersisa. Foto itu blur, tapi jelas ada sosok putih di ujung lorong dan tulisan di dinding belakangnya, "Kamu harus balik." Gue sempat trauma selama berminggu-minggu, tapi ada satu hal yang bikin gue gak bisa tidur. Seminggu setelah kejadian itu, salah satu ekskul gue, namanya Vina, dia hilang. Dia katanya juga penasaran dan nyoba masuk gedung itu. Sampai sekarang dia belum ketemu. Polisi gak nemu jejak apapun, tapi gue yakin dia ditarik ke tempat yang sama. Gue coba bilang ke guru, kepala sekolah, tapi semuanya nyuruh gue diem. Jangan bahas hal itu lagi. Fokus sekolah aja, Raka, kata Bu Endang, sejarah. Tapi gue tahu mereka semua untuk sesuatu. Mungkin buat nutupin nama baik sekolah, atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik itu. Setelah lulus, gue mutusin buat tinggalin Klaten. Tapi sampai hari ini, gue masih sering mimpi Dira. Mimpi itu selalu sama. Mimpinya gue jalan di lorong sekolah, suara bisikan cewek, dan seragam putih abu-abu tergantung di atas pintu. Kadang-kadang gue bangun dengan bekas cakaran. Dan lebih gilanya lagi, gue bulan yang lalu ada DM masuk ke akun Instagram. Isinya cuma satu foto gua waktu di rumahnya. Tapi di belakang gua ada cewek berdiri. Mukanya gak jelas, tapi seragamnya sama. Username-nya _Dira_977. Setelah kejadian DM itu, gua sempat nutup akun selama seminggu. Tapi rasa penasaran gua gak pernah benar-benar mati. Gua cari-cari di forum internet soal kasus hilangnya Dira, berharap ada orang lain yang pernah mengalami hal serupa. Dan ternyata gue gak sendirian. Di sebuah forum misteri lokal, gue nemuin postingan lama di tahun 2011 dari seseorang bernama Anak_Creator97. Dia nulis soal sahabatnya yang hilang di gedung belakang sekolah Klaten karena disuruh ambil properti lagi. Postingan itu cuma bertahan seminggu sebelum dihapus. Tapi gue berhasil nyari lewat chat. Di akhir postingan itu ada kalimat yang bikin gue menggigil. "Kalau kamu lihat tulisan Dira, jangan pernah jawab bisikan." Tulisan Dira, gue inget jelas tulisan Dira di dinding yang gue lihat dulu. Tapi waktu gue zoom lagi satu-satunya foto yang sama di kamera gue, ternyata bukan Dira, tapi Dirpa dengan angka 4, bukan huruf A. Mungkin itu kode, tapi kode apa?
gue mutusin buat balik ke sekolah pas acara reuni alumni. Sekolah kan normal, tapi gedung belakang itu sekarang udah dibangun di ruang guru baru. Tapi ada yang aneh, setiap guru yang masuk ruangan itu selalu narik pintu 2 kali, kayak ada yang nahan dari dalam. Gue cuma duduk diam di taman sekolah, tapi entah kenapa telinga gue dengar suara bisikan. Ada apa ya? Suara itu lirih, hampir kayak desah. Dan gue yakin dia bilang, kita belum selesai. Gue langsung berdiri dan pergi. Tapi pas gue nyampe, kaca helm gue tiba-tiba berkabut. Dan dari bayangan kaca, gue ngeliat bayangan cewek berdiri persis di belakang gue. Gue lari cepat tapi kosong. Tapi pas gue nyalain motor, helm, gue jatuh. Dan di dalamnya ada sehelai pita putih. Setelah reuni itu, gue gak pernah balik lagi ke Klaten. Tapi mimpi-mimpi buruk gue semakin sering. Gue mulai nyatet semua kejadian aneh, termasuk tanggal-tanggalnya. Dan semuanya punya pola tanggal 4 bulan genap malam Jumat. Dan setiap tanggal itu pasti ada suara bisikan dalam tidur gue. Bisikan yang minta gue balik dan selesaikan apa yang tertunda. Sampai akhirnya minggu lalu, gue nemuin salah satu hal yang bikin darah gue beku. Salah satu teman kantor gue di Jakarta ngasih lihat foto anaknya yang baru masuk di SMA Klaten. Dan di seragamnya, di bagian keras sebelah dalam, ada kejadian kalau bordiran huruf kecil nyaris pudar. Dia, gue langsung tanya dia, sekolah anaknya di mana? Dan lo tahu apa? Dia bilang, Semangat 4 Klaten. Katanya bangunan-bangunannya bagus, ruang gurunya adem, dan anak saya suka banget nongkrong di lorong belakangnya. Gua cuma bisa diam. Tapi dalam hati gua tahu itu orang yang sama. Malam itu juga gua telepon dia, suruh anaknya berhenti sekolah di sana. Tapi saya udah terlambat. 2 hari kemudian dia ngabarin anaknya nggak pulang-pulang. Terakhir katanya mau ngambil laptop yang tinggal di ruang guru. Gue gemetar. Satu persatu dia masih ganti. Gue cerita semua ini baru buat nyari sensasi. Tapi supaya lo yang denger ini, hati-hati sama gedung kosong, lorong gelap, dan nama yang udah gak ada di tentang siswa. Kadang yang kita anggap cuma urban legend bisa jadi itu buat mereka yang dalam. Dan kalau lo dengar bisikan, jangan jawab. Karena begitu lo jawab, lo gak akan pernah balik. Cerita ini bisa aja udah tertutup dari catatan sekolah, tapi kisahnya belum selesai. Karena yang hilang gak pernah benar-benar pergi. Kalau suatu hari lo lihat lorong kosong yang seharusnya gak ada, atau nama yang gak tercatat di buku absensi, ingatlah, mereka sedang nyari apa? Ada pengganti. Terima kasih sudah dengerin cerita ini. Sampai jumpa di bisikan cerita selanjutnya. Kalau misalnya kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.